Sobat Elo, kembali lagi di channel YouTube Elo Unip, pusat informasi seputar dunia pendidikan dan kehidupan kampus Universitas Bengkulu yang kreatif, informatif, dan edukatif. Bersama aku, Yesi Mertasari. Dan aku Mayang Surmadari dalam Kamus Dunia Kampus Part 2. Oke teman-teman, kali ini kita ditemani oleh salah satu mahasiswa Unip. Dia adalah orang yang memiliki IPK tinggi, berprestasi, dan aktif berorganisasi. Penasaran kan siapa orangnya? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Kak, boleh disapa dulu Sobat Elo yang lagi nonton? Halo Sobat Elo Unip, nama saya Mega Martina Napitupulu. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Angkatan 2017. Asal saya yaitu dari Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Halo Kak Mega, bagaimana kabarnya? Syukurlah kabar baik dan sehat. Syukurlah. Oh iya, Kak Mega sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kalau untuk di semester 7 ini ya khususnya sibuk nulis skripsi sama ikut ini kepanitiaan webinar sama workshop yang diadakan sama fakultas. Wow. Berarti Kak Mega ini adalah mahasiswa tingkat akhir ya? Bentar lagi Bisa lulus. dibilang ya. Bener banget. Jadi Kak Mega ini kalau bisa dibilang itu mahasiswa tua yang di kampus. Oh iya nih, sebelum kita lanjut nih menelisik lebih jauh, sebenarnya siapa sih sosok Kak Mega? Aku mau baca dulu nih track record yang pernah diraih oleh Kak Mega nih, Mas. Oke. Aku lihat Ya, sabar catatan dengerin nanti dong. Mega apa kan? Oke. Jadi Kak Mega ini punya banyak prestasi ya, teman-teman. Yang pertama, di tahun 2020, Kak Mega pernah meraih juara harapan pada kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI tingkat Universitas Bengkulu. Ada lagi pastinya. Di tahun 2020 juga, Kak Mega pernah meraih juara 3 pada pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Bengkulu. Wow. Di tahun 2020 lagi nih, juara 1 pada pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Wow. Aduh, anjing, banyak banget prestasi. 2020 semuanya loh. Ada lagi, Mai, di tahun 2020 lagi nih, pernah menjadi kompetitor on Indonesian National Rounds of the Philippines si Yusuf International Moot Court Competition. Ini bagus banget, sumpah, merinding aku. Di tahun 2019 ada lagi nih juara 1 pada kompetisi peradilan semu konstitusi Piala Ketua Mahkamah Konstitusi 6 tingkat nasional. Di tahun 2019 lagi maksud saya adalah juara 1 pada kompetisi peradilan udah ya. Ada lagi. Beda tingkatnya. Beda. Regional Oh, barat. iya. Beda-beda. Yang tadi Beda sama nasional. aku yang salah baca. Beda tingkat. Oke, aku sebutin lagi ya. Juara 1 pada kompetisi peradilan semu konstitusi Piala Ketua Mahkamah Konstitusi 6 tingkat regional barat. Oh. Di tahun 2019 lagi nih, Award of International Student Mobility Program to Taksin University Thailand. Wow, keluar negeri guys. Itu dibiayain lagi. Di tahun 2019 lagi, juara 1 pada Debate of Communication Essay Competition di Pekan Ilmu Komunikasi Tahunan FISIP Universitas Bengkulu. Pilih kita ya. Iya. Di tahun 2019 lagi nih, masih ada juara 2 pada kompetisi debat mahasiswa universitas KDMI tingkat Universitas Bengkulu. Aduh, banyak banget guys. Banyak banget, bengek. Sampai aku bacanya. Lanjut, di tahun 2019, juara 2 pada seleksi anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Bengkulu. Oh, berarti kakak ini selain pintar akademik, Pintar nyanyi juga. Nyanyi ya guys ya. Multi talent. Tahun 2017 nih, menerima beasiswa unggulan mahasiswa berprestasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tuh, prestasi yang pernah diraih oleh Kak Mega. Wah, banyak banget nih ya Mbak. Nah. Maksud saya Kak, banyak banget ya Kak. Oh iya, Kak Mega, IPK saat ini berapa ya Kak? IPK aku saat ini 3,87. Wow, 3,87 tinggi banget. Jadi Kak Mega ini IPK-nya tinggi banget, prestasinya juga banyak. Gimana sih perasaan Kak Mega saat bisa meraih itu semua? Perasaan saya tentu saja sangat bersyukur, berterima kasih juga terutama kepada Tuhan, kepada keluarga dan teman-teman atas support selama ini sehingga bisa mencapai prestasi-prestasi dan IPK itu. Sangat menginspirasi sekali Kak Mega. Oh iya, Kak Mega kepo lagi nih, pernah nggak sih selama kuliah Kak Mega tuh IPK-nya turun gitu?
Selama kuliah IPK aku jelas pernah turun ya. Dulu awalnya waktu semester 1 semester 2 itu IPK aku 3,91. Wow. Baru 2 semester kemudian turun jadi IPK-nya 3,89. Baru ini turun lagi jadi 3,87 gitu. Masih tinggi Jadi itu turunnya dikit-dikit banget. Oh ya, kalau boleh tahu penyebab turunnya IPK Kak Mega tuh apa ya Kak? Kalau penyebab turunnya sih yang jelas tingkat kesulitan mata kuliah kan semakin tinggi semester semakin sulit, itu yang pertama. Baru yang kedua itu balik lagi ke masing-masing mata kuliah itu setiap dosen itu punya karakter yang berbeda ya. Kadang kita merasa gak adil kok, itu biasanya ini ya jarang buat tugas IP-nya nilainya tinggi, kita sering buat tugas nilainya rendah. Kadang ada dosen yang rajin ngabsen rekap nilai, ada yang mungkin sedikit kelewatan namanya atau bagaimana seperti itu kan, karena setiap dosen juga berbeda. Itu sih, sama yang itu lebih jelas yang pertama sih mungkin tingkat kesulitan mata kuliahnya semakin naik seperti itu. Masalah seperti itu memang agak ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Jadi kita pasti paham karakter dosennya itu seperti apa. Nah, ngomong-ngomong, iLook juga pernah merilis tentang tipe-tipe dosen, ada di website iLook Unip. Jadi kita memberikan informasi itu untuk mahasiswa baru, untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya juga. Jadi kalau di universitas, di perkuliahan maksud saya, itu harus ada tips dan triknya. Jadi supaya perkuliahan kita lancar. Bukan berarti kita kayak licik gitu sih. Banyak juga kan yang bilang, ih lo cari muka gitu kan. Tapi enggak, maksudnya itu harus ada pemahaman antara dosen dan mahasiswa. Ya, benar. Oh ya nih Kak Mega, kita kan punya Instagram tuh iLook Unip. Banyak banget nih teman-teman sobat iLook nih yang DM ke Instagram kita. Terutama kebanyakan tuh mahasiswa baru yang nanyain perihal IPK. Ya mereka kan mahasiswa baru tuh, lagi ngebetnya pengen banget IPK tinggi. Dan pengen banget lulus cum laude. Nah, dari Kak Mega sendiri nih, kira-kira ada nggak sih Kak tips dan trik gimana biar kita tuh dapet IPK yang tinggi? Kalau dari aku pribadi ya, untuk dapetin IPK yang tinggi, tips dan triknya aku selalu menanamkan dalam diri aku sejak begitu masuk perkuliahan. Ini adalah perjalanan aku ke depan seperti itu. Ini adalah modal untuk aku mencari pekerjaan dan menapaki perjalanan hidup selanjutnya seperti itu. Jadi ini adalah dasar seperti itu. Harus serius, berkuliah harus masuk, gak ada alasan gak ada masuk kecuali untuk sakit atau memang ada kebutuhan penting seperti itu ya. Baru ya bagaimana cara kita untuk menghargai dosen. Kadang ada beberapa mahasiswa ya, maaf, yang mungkin meremehkan dosennya. Kalau dosennya nggak tegas ya nggak didengerin. Jadi gimana materi mau masuk seperti itu. Itu sih yang baru yang pertama itu ya disiplin. Baru yang kedua itu menghargai gitu, menghargai dosennya. Baru yang ketiga jelas bisa pintar mengatur waktu untuk belajar. Itu sih 3 hal itu. Benar. Jadi alasan kenapa IPK kita harus tinggi tuh yang udah Kak Mega sebutin tadi ya, sebagai perjalanan masa depan gitu. Iya, modal kita tentu untuk ya. kerja. Nah Kak Mega lagi nih nanya lagi. Nanya terus. Nggak apa boleh. Banyak nih teman-teman yang curhat nih perihal IPK nih, katanya susah tuh cukup sulit maksudnya untuk meraih IPK yang tinggi. Apalagi untuk teman-teman yang juga aktif organisasi ya Kak. Nah dari Kak Mega sendiri itu kan gimana sih Kak? Tipsnya lagi nih biar kita tuh bisa mempertahankan IPK kita tuh agar tetap tinggi meskipun kita juga aktif berorganisasi. Pertanyaan yang bagus ya, ketika kita harus menyeimbangkan antara IPK dengan organisasi, karena itu 2 hal yang berbeda. Satu itu akademik, satunya lagi itu lebih ke skill, seperti itu ya. Jadi dua-duanya adalah penting, itu tergantung bagaimana kita bisa mengaturnya gitu, bagaimana ketika IPK harus tetap bagus dan organisasi juga harus jalan. Kalau tipsnya dan triknya pribadi dari aku, bagaimana aku mengatur itu setiap hari dengan porsi yang pas. Artinya seperti ini, oh nanti hari Senin bakal ada jadwal rapat nih gitu, misalnya rapat bidang ya di organisasi, rapatnya dari jam 1 sampai jam 3. Oh ya udah, berarti hari ini jadwal belajarku adalah dari jam 7 sampai jam 9, seperti itu. Jadi harus balance gitu, nggak boleh nggak adil gitu ya. Misalnya di organisasi rapatnya molor-molor jamnya, sengaja nggak mau pulang gitu, nah dari jam 1 sampai jam 5, akhirnya waktu pulang ke kosan capek, nggak mau belajar lagi seperti itu. Jadi harus adil ya.
misalnya atau rapatnya pagi, oh berarti sorenya belajar seperti itu. Jadi biar balance. Terjadwalkan gitu seperti sih. Iya, itu ya. itu kalau dari aku. Satu aja. Oh benar. Oke, Kak Mega kalau boleh tahu nih, Kak Mega ikut organisasi apa aja sih Kak? Untuk selama kuliah ini ada beberapa organisasi yang aku ikuti. Kalau untuk di dalam kampus ya, tahun 2017 sampai sekarang aku sebagai anggota di UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Bengkulu. Baru di tahun 2020 aku masuk jadi anggota UKM Debat Universitas Bengkulu. Untuk yang eksternalnya di tahun 2019 aku masuk ke organisasi Alumni Parade Cinta Tanah Air untuk Provinsi Bengkulu, itu berada di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Wow. Ya, sampai sekarang. Main ya organisasinya. Ya, itu 3 organisasi. Oke. 3 organisasi, tapi itu lumayan loh. Dan tingkatnya itu tingkat yang udah tinggi, udah wow banget Pastinya lah ya. programnya banyak ya. Iya, program aku kerjanya. juga cuma berapa, bisa terbilang dikit lah, tapi kok aku aja susah banget sih Bagi bagi waktu. waktu. Tapi ngomong-ngomong tentang bagi waktu, gimana sih kakak bagi waktunya antara perlombaan, antara belajar, antara organisasi, Banyak. tiga-tiganya dapat gitu loh. Iya bisa seimbang. Iya. Kalau balik lagi ke tip dan trik yang pertama tadi ya, adil membagi waktu antara belajar dan organisasi seperti itu. Terus kalau untuk yang belajar, kadang gini ya, misalnya waktu rapat ya, rapat organisasi, rapat bidang misalnya, udah rapat dari jam segini sampai jam segini, ada waktu break. Misalnya waktu break udah makan, masih ada jarak kayak berapa menit lagi misalnya mau rapat, ya udah mungkin bisa sambil-sambil baca buku atau sambil-sambilan nulis jurnal gitu ya buat lomba gitu. Nah, curi-curi waktu ya gitu. Nah, buat apa daripada curi waktunya kebanyakan untuk nge-scroll di Instagram, mendingan diisi waktunya untuk sambil nulis jurnal atau sebagainya. Itu sih kunci utamanya adil. Ketika kamu buat 3 jam untuk organisasi, 3 jam juga untuk belajar, seperti itu. Jadi biar hasilnya pas. Oh benar. Pastinya nih orang tua Kak Mega ini bangga banget ya nggak sih punya Kak Mega Ya, yang syukurlah. multitasking Pastilah ya. Bisa organisasi lancar, lomba lancar, prestasinya juga lancar, Semua dapat. semua dapat seimbang gitu kan. Terus lagi nih kak, banyak banget rumor yang beredar, katanya IPK tinggi tuh pas kita melamar kerja tuh nggak terlalu dijual, nggak terlalu dilihat. Itu gimana menurut pendapat kakak? Kalau menurut aku pribadi ya, rumor itu yang bilang IPK itu nggak berlaku itu salah besar, karena tergantung prospek kita ke depan. Misalnya ketika kita ingin masuk ke dunia wira swasta perusahaan seperti itu ya, mungkin IPK tidak terlalu dilihat, lebih ke skill seperti itu ya, tapi tetap penting itu sih ketika kuliahnya. Tetapi ketika prospek kita ke depan misalnya ingin mendaftar seperti PNS ya contohnya, itu sangat-sangat penting, karena nanti di hasil tesnya aja kan itu dicantumkan IPK-nya berapa, Iya, seperti benar. itu. Jadi walaupun misalnya kita pengen kerja di perusahaan, emang kita mau lulus dengan IPK kecil kan? Enggak, seperti Iya. itu. Tetap ya IPK itu harus bagus, karena mau tidak mau akan banyak ilmu yang bakal kita dapatkan ketika di perkuliahan, seperti itu sih. Nah benar banget ya teman-teman, IPK itu sangat penting Benar. ya untuk terutama di kuliah nih, karena dari situ kita bisa daftar apa ya, banyak ya organisasi apa Iya. lomba Beasiswa. beasiswa juga. Nah jadi teman-teman, sebenarnya IPK ini bisa diraih oleh setiap orang ya sih selama di kuliah maksudnya, karena berbeda kan dengan sistem di sekolah. Kalau di sekolah yang juara 1 cuma 1 orang. Iya, benar. Tapi kalau di kampus ini satu kelas bisa loh IPK-nya 4 Ya, semua. bisa. Tapi kembali lagi kita mau berusaha atau enggak nih untuk meraih IPK yang tinggi itu. Lanjut nih Kak Mega, IPK udah tinggi, prestasi jangan ditanya udah banyak. Tapi kenapa sih Kak masih perlu ikut organisasi? Prestasi, IPK, organisasi itu tiga-tiganya penting. Penting sekali. Nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah sih kalau menurut aku ya, semuanya setara. Kenapa organisasi itu penting ya? Ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama untuk skill, dan yang kedua itu relasi. Skill kenapa? Karena ketika kita punya jiwa kepemimpinan, mengatur tim seperti itu ya, kalau di kampus aja, di kelas kuliah aja itu nggak akan terlatih seperti itu. Kita dapatnya di organisasi. Baru yang kedua relasi. Kalau di dalam kelas aja ya teman-teman kelas aja, sama dosen aja yang kita kenal. Tapi ketika kita udah terjun ke dalam dunia organisasi, kita punya dapat banyak relasi, entah dari perusahaan mungkin atau dari organisasi lain, komunitas lain seperti itu. Tentunya akan banyak benefit yang kita dapatkan ketika kita banyak relasi ya.
kita bisa dapat info lomba, info kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti itu. Artinya kenapa dia penting, dua itu tadi ya. Kita dapat skill ya. Baru yang kedua relasi. Jadi itu yang buat kenapa organisasi itu penting untuk kita ikuti seperti itu. Jadi salah satunya kenapa organisasi itu penting, dapat relasi ya. Benar. Dari dapat relasi itu kita bisa dapat informasi, baik Benar. itu lomba atau kegiatan. Nah, mau nanya lagi nih, kegiatan dan lomba terjauh yang pernah Kak Mega ikutin apa dan di mana? Kalau terjauh lokasi ya. Kalau Ya. terjauh lokasi ini student mobility dari UNIP yang tahun 2019 itu seleksinya di tingkat Universitas Bengkulu, penempatannya ke luar negeri. Kalau aku kemarin dapatnya di Taksin University Thailand. Wow, Itu untuk lokasi yang terjauh. mantap. Mantap. Benar-benar. Kalau lomba Kak? Kalau lomba untuk tingkat yang aku nganggapnya tingkat yang tertinggi ya, Iya. itu tingkat internasional tapi putaran nasional. Itu yang tadi yang pilih si JSAP International Moot Court. Dia tingkat internasional tapi kita putaran nasionalnya di Jakarta. Kemarin itu di Atmajaya Jakarta. Itu sama yang tingkat nasional itu yang juara 1 lomba peradilan semu MK di Mahkamah Konstitusi. Merinding. Jadi sumpah keren banget. Ya benar-benar. Nah, balik lagi nih kita ke IPK. Pastinya ya Kak kan kegiatan terus juga beasiswa lomba-lomba itu tuh pastinya mengambil IPK tuh salah satu jadi syarat pentingnya ya kan. Benar, Kak? benar. Benar-benar penting nih teman-teman kita untuk bisa punya IPK tinggi. Benar. Jadi Kak Mega ini adalah salah satu mahasiswa yang sangat idealis ya. Sangat ideal. Keren sangat banget. ideal. Insya Allah ideal. Merinding loh aku baca prestasinya. Oke, lanjut. Mau tahu dong target ke depan secepat mungkin untuk Kak Mega mau ngapain aja? Kalau target untuk jangka pendek ya khususnya, target jangka pendek itu aku yang pasti ngejar gelar sarjana ya, karena udah semester 7 lagi skripsian nih. Oh, iya. Aku berusaha untuk ngejar cepat wisuda, itu yang pertama. Baru yang kedua tentu setelah wisuda harus cepet-cepet buru-buru, nggak buru-buru juga sih, tapi ya harus segera itu mempersiapkan pekerjaan gitu. Itu sih, wisuda dan cari kerja itu untuk ya jangka pendek. Jangka panjangnya ya menjalani bagaimana nanti menjalani pekerjaan dengan baik, dengan tulus, dengan yang pasti pekerjaan yang bakal aku sukai seperti itu. Berarti Kak Mega setelah ini mau langsung kerja ya? Ada keinginan untuk lanjut S2 gitu? Ada sebenarnya. Awalnya pengen langsung S2 kan, tapi kalau langsung S2 dengan catatan dari sekarang harus cari beasiswa dong. Iya. Atau kalau mau kerja dulu sambil kerja untuk kuliah lagi bisa, karena kan misalnya kita mau kerja di suatu instansi nih, kadang kan ada tuh instansi tertentu yang menyediakan beasiswa untuk pegawainya seperti itu. Jadi aku lebih, kalau untuk saat ini lebih prefernya ke kerja dulu deh. Tapi tetap bakal kuliah Mau lagi. S2 lagi. Ada impian ke sana. Terakhir Kak Mega mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada sobat Elok di rumah, mungkin terkait course atau moto juga, silakan. Untuk kesan dan pesan ini selama perjalanan kuliah ya, kesannya itu ya sungguh luar biasa ya, dari kehidupan SD, SMP, SMA ketika kuliah itu benar-benar berubah seperti itu. Jadi kesannya sangat luar biasa, wonderful, grateful, dan pokoknya amazing lah ya. Nggak terlupakan gitu kehidupan perjalanan selama mengejar gelar sarjana. Untuk pesannya atau mungkin saran ya untuk teman-teman semua atau untuk adik-adik mahasiswa baru, ingat kuliah S1 itu adalah modal gitu, adalah dasar. Jadi ketika dasarnya aja kita udah nggak semangat dan nggak serius, kedepannya bakal terhambat seperti itu. Jadi tetap semangat belajar, berorganisasi, lomba gitu ya, ikutin kegiatan-kegiatan positif lainnya, karena di S1 inilah kita dipupuk untuk mengejar tingkat selanjutnya seperti itu. Kalau untuk quotes dari aku dari semester 1 sih ya, mungkin aku pakai quotes ini. Perbaikilah dirimu sebelum kamu memperbaiki lingkunganmu. Artinya kita jangan buru-buru nunjuk teman kita, kamu harus perbaiki ini nih, kamu segini, kamu segini, kamu segini. Kita dulu apa harus diperbaiki dari kita biar kita layak untuk memberi saran dan memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Itu sih. Oke teman-teman, selesai sudah sharing berfaedah kita sama Kak Mega.
ya. Terima kasih banyak nih buat Kak Mega yang udah meluangin waktunya untuk bisa hadir jadi bintang tamu pada serial Kamus Dunia Kampus Part 2. Oke, sebelum kita tutup episode kali ini, kita beralih ke segmen informasi dari Eluk Unip. Sini ada beberapa informasi, yaitu tentang pendaftaran vokasi jalur prestasi gelombang 1 FIPA dan tentang pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN 2021. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang mau tahu informasi terupdate dan terbaru, apalagi tentang informasi beasiswa, bisa follow kita di ilook.unip. Dan di situ kita bakal ngasih tahu informasi yang terupdate, tervalid, terakurat, yang pastinya dikemas secara menarik. Oke, Kak Mega, terima kasih banyak atas pengalamannya berbagi ke kita. Semoga kuliah kita lancar. Sepertinya usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, saya Mayang Sriwadari dan saya Yusimeta Sari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain untuk membantu berkembangnya channel kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!